Gue nggak kepikiran tuh GGS akan Se-booming itu. Mereka juga nggak kepikiran. Sampai satu titik Jovan bilang, Kal, lu nggak panas ngeliat si Lex? Lalu Kobo Junior aja. Apaan? BPJS. Muncul BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Gue nggak tahu dari mana tuh. Bokap selesai pensiun atau? Udah pensiun, tapi ibaratnya duit pensiun itu di gitu deh. Ada masalah dengan bosnya dia lari. Oh. Nah, karena saat itu udah ada obrolan kayak ibarat nanti kita bikin ini ya di Jakarta ya, kita bikin ini, kita bikin ini. Udah siap semuanya pakai duit yang kemarin gue juga punya, tambahan dari dia juga. Tiba-tiba bokap ada musibah lah ya. Jadi kayak saat itu hidup gue kayak enak tiba-tiba langsung buff gitu kan, punya kendaraan gitu kan, kosan juga enak gitu. Sampai kosan waktu itu nggak bisa aku bayar bang, 4 bulan aku tinggal, ada TV, semuanya nggak bisa, ada PS, itu udah nggak bisa aku bayar lagi. Dan bokap kan pegang buku tabungan. Dia lihat itu duit gue tinggal di situ 750.000. Oke. Nah, yang lainnya udah yang mau dibikin tuh udah beda cerita ya. Ini ibaratnya duit buat makan lah. Dia bilang pakai duit itu pulanglah kau besok. Kendaraanmu titip ke si adalah saudara biar dijual. Gue udah bingung nih, wah gila. Masalah tuh buat gue kan. Wah ini kayaknya hidup mulai susah nih. Karena kemarin masih ya ada bokap gitu kan. Tiba-tiba ngedrop, kuliah nggak bisa lagi, gue disuruh pulang. Akhirnya gue ketemu teman gue namanya Krisna. Gue jemput dia dengan kendaraan terakhir ini. Gue jemput, gue sempat keliling-keliling, gue salahin sang pencipta kan. Kayak ini kenapa lo kasih gue begini gitu, gue nggak siap gitu kan. Bla bla bla. Dia cuma bilang udah berapa tahun di Jakarta, sekian tahun. Terus dia cuma bilang gue nggak bisa kasih lo materi, tapi kalau untuk tempat tinggal bisa. Terus gue mikir, terus gue cari duit gimana? Iya dong. Dia bilang gue punya kamera. Kameranya canggih, 5D Mark II. Lensanya cakep deh pokoknya. Ini dia kayak ibaratnya punya duit tapi nggak tahu gimana cara menghasilkannya di sini gitu kan. Gue juga sebenarnya nggak ngerti juga ada kamera gitu kan. Dan gue nggak ngerti operasionalinnya juga gimana. Dia bilang nih gue ada kamera tapi yang penting jangan lo jual. Ya udah, gue izin sama bokap nyokapnya. Tinggal lah gue di rumah orang nih bang. Di rumah si Krisna ini. Nah, yang notabene bukan saudara gue. Agama pun beda. Jadi gue kayak ngerasa masih ada orang baik di dunia ini. Nah ya gak sih? Masih ada orang baik. Gue tinggal di rumah Krisna ini 1,5 tahun kalau nggak salah. Gue bersihin semuanya. Kayak ngerantau aja bang. Akhirnya gue ngerasain ngerantau, the realnya ngerantau tanpa ada saudara. Tanpa ada backup. Tanpa ada backup. Segala macam gue pakai itu, gue temuin Jovan Arvisco. Gue udah cerita sama si Mo juga, Mo Karisma juga. Mo Karisma bilang kayak, nanti kalau ada proyekan bikin lagu, lo datang, ntar gue kasih juga. Gue bilang sama Jovan Arvisco, gue punya kamera, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gue punya kamera, lo sewa aja nih kamera. Ini kamera siapa? Karena dia tahu aja gue nggak punya kamera bang. Jovan Arvisco ini salah seorang penyelamat gue juga video maker ternama terutama di industri hip hop. Industri hip hop. Dia saat itu masih masih merintis. Masih merintis juga kan. Merintis, samperin dia. Mas Mas Jovan ya kan. Ini gimana gini gue ceritain. Dia ngelihat kayak ibaratnya memang ngedrop segala macam, gue kasih lihat semuanya. Dan dia ikut kayak ibaratnya bersihin kendaraan terakhir ini. Sedih tuh bang, kayak ngerasa anjing ini gimana hidup gue kan. Akhirnya gue cuma bilang, ini ada kamera, lu sewa aja, lu suruh-suruh gue apa aja deh. Gue cuma kayak ibaratnya bukan masalah duitnya ya, kayak ibaratnya 300, 500, yang penting gue makan. Wow. Nah, jadi gue ikut sama dia nih, gue ngikut sama dia, kuliah gue cuti. Gue gak bisa ikutin kuliah. Jadi gue selama tinggal di rumah teman gue Krisna ini, Krisna kan sekampus sama gue. Gue ikut dia kuliah, gue di warteg. Gue nungguin dia. Udah, gue belajar, gue ngedit, kadang pakai Mac-nya dia, komputernya dia, laptopnya dia, segala macam. Nungguin dia pulang, gue pulang. Karena gue juga gak enak di rumahnya dia. Iya gak sih bang? Iya. Jalan, ikut sama Jovan, dia punya tuh namanya Prince Films. Prince Film. Nama PH-nya kecil-kecilan dia inilah yang mau digedein sama dia kan. Gue ikut dia, ikut sama Krisna, teman-teman gue yang lain, Echa Valevi, ada Ibe juga, yang lain-lain kan. Itu bantuin gue, jalan 1,5 tahun,
memutuskan untuk pindah bang, pindah rumah Dari tempatnya dari Krisna. tempatnya Krisna. Itu sebelum YouTube ya, Ah, YouTube belum masuk nih. ah, Tapi gue udah punya akun YouTube. Oke. Nah, udah punya akun YouTube. Dan gue nggak tahu gimana caranya AdSense. YouTube itu baru naik 2014 kalau nggak salah. Iya. Iya kan, 2014 ya. Nah, macam. Tapi di situ gue udah upload, tapi nggak ada AdSense yang turun. Iya. Karena gue nggak konsis. Iya, Gue nggak iya, mikirin kayak di sini dapat duit, di sini dapat duit. Enggak, gitu kan. Masih inilah ya, masih ya udahlah yang penting ikutan lah kayak. Yang penting punya YouTube gitu. Yes. Udah ikutan sama Jovan terus. Ikutan Jovan, yang Lex bikin video, gue bikin video dia juga. Si Lex. Oh, lo mulai ketemu yang Lex di situ ya? Gue kenal Lex tuh udah 2000 berapa ya? 2012 apa? 2012. Iya 2012 kalau nggak salah. Cuma gue lihat dia lebih konsis di musiknya dibandingkan gue. Jadi waktu gue boy band, gue udah tahu Lex. Oh, udah. Lex masih ya gitu deh. Gue udah masuk sinetron segala macem. Lex sampai nyamperin tempat gue untuk belajar. Kal gimana sih bikin lagu? Seorang yang Lex tuh. Seorang Lex gitu. Tapi kayak ibaratnya bukan itu yang gue lihat sih. Kayak dia datang minta tolong sama gue juga datang ke dia, gue minta tolong sama dia. Jadi kayak ya kita kan karena fam. Karena fam. Oh, itu udah Zero One berarti lo? Dia Zero One. Lo udah masuk Zero One? Udah masuk Zero One gitu. Oh. Gue kan angkatan 2007, dia angkatan 2011, 12 lah, lupa deh. Oh. Dia lama banget. Maksudnya jauh dibandingkan gue. Berarti lo duluan kemana-mana ya? Terus dia belajar dan gue welcome. Kayak pas gue lagi ada acara apa di persinetronan boybandan ini, kalau dia bilang, kalau di mana gue samperin ya, gue siapin waktu gue bang, buat dia. Dan gue pisah sama teman-teman gue. Padahal kita jalan rame-rame nih bang. Lu ibaratnya manajer gue nih. Terus gue bilang sama lu, gue mau ketemu teman gue. Lu marah sama gue bodo amat sama lu. Oh. Kayak kan tugas gue udah selesai. Iya, iya. Ya ngasih gue mau sama temen gue. Masa gue harus pulang sama lu? Ya ngasih kan gue bisa pulang sendiri. Iya, ya nggak? iya. Terus lu sampai kesel mulu sama gue karena gue sebandel itu gitu kan. Padahal maksud gue bandelnya dalam hal kerjaan gue beres. Iya, iya, iya. Tapi lu pengennya gue selalu sama lu gitu. Tapi ya sama teman gue ini gue kasih waktu lah. Gue ngobrol sama dia segala macem. Pas gue main video itu dia ajakin gue proyekan, kalau nggak proyekan ini bisa ambil nggak? Karena dia udah mulai fokus di musik tuh. Si Lex? Lex. Terus dia ngomong YouTube, ngasilin. Gue kepikiran, bisa ya si monyet ini ya. Segala macem gini. Oh, boleh deh pelan-pelan gitu kan. Gue bantu dia segala macem, diajakin gue manggung juga. Jadi gue manggung, ngevideo, manggung, video gitu. Jadi pas dia lagi manggung, gue pegang video juga bang. Jadi dokumentasi acara itu, gue pegang, gue manggung sama dia juga. Oh. Gitu. Jadi kayak ya udah manggung nih, set gue video. Itu yang Lex belum booming tuh ya? Udah zaman shuffle. Oh. Zaman shuffle dia udah mulai Iya, booming iya, tuh. iya, Tapi iya. shuffle aja. Iya, Dagi-dagi lah segala macam. Udah, terus gue bikin superhero tiba dengan gue Jeko sama Mas Gip. Gue bikin superhero tiba. Saingan lah kita dari sebelumnya gue sama Lex. Gue bikin superhero tiba bertiga. Main goyang si Lex. Superhero mulai naik juga segala macem. Gue tetap main video juga tuh di situ karena nyari duit juga kan bang, buat hidup. Buat hidup. Bokap nyokap udah nggak pernah kirim lagi. Akhirnya mereka ada sempat omongan kayak ibaratnya yaudah kalau misalnya kamu di sana kita ada rezeki, kuliahmu kita bayar. Dia bilang gitu, kuliahmu kita bayar, hidupmu terserah. Kita nggak tahu lagi. Oh ya udah, gue jalan sama superhero tiba, bentrok lagi superhero tiba, bubar. Ya kan Lex ajakin gue lagi. Ayo Kal bantu lagi gue yuk gini. Gue jalan lagi sama Lex, gue main video lagi. Sampai satu titik Jovan bilang, Kal, lu nggak panas ngeliat si Lex? Dia bilang gitu. Panas apaan? Mau temen gue bilang gitu. Ya enggak, maksudnya kan lu sering bantuin dia. Dia dulu kayak gini sama lu. Dia ini di flashbackin. Kayak ibaratnya dia coba balikin tajamnya gua, ingetin gitu kan. Lu tuh bisa di sini loh, dia bilang gitu kan. Boleh deh Van, tapi gua nggak tahu gimana bikin videonya. Kan gua bisa ngedit sih, siapa yang nge-shoot? Kan lu ada gua. Dia bilang gitu. Oh iya bener juga. Lu ada kamera gratis. Kamera Krisna, dia bilang gitu kan. Krisna juga paling iya aja sama lu. Ya soalnya kan itu buat lu. Ya nggak sih? Oh gitu ya? Oh yaudah deh, boleh. Gua bikin pertama kali itu segala macem, video-videoan ya sampah-sampahan aja sih, nggak jelas lah, gini. Gue kayak ngerasa kayak kok kayaknya nggak works ya, karena gue kebiasaan diurusin dulunya kan. Iya. Si Lex nih mentalnya udah sendiri, beda sama gue waktu itu. Jalan, sampai akhirnya gue udah mulai fokus di YouTube 2014-15. Cuma
ngevlog. Oh, ngevlog. Ngevlog. Cuma ngevlog tuh mulai udah pakai handphone, Bang. Oke. Pakai handphone, iPhone, apa itu? iPhone 5. Oke. Nggak pakai S ya? Nggak. Pakai iPhone. Itu ada day live juga. Yang paling Oh, pertama. iya. Kalau day live gue live. yang paling pertama itu pakai handphone. Itu gue lagi di rumah. Waktu itu ada temen gue juga, Emil Krisalopra. AKA 5. Ya kan? Sekarang udah ganti nama lagi. Dia punya tempat juga bagus, segala macam. Kita semua di situ. Itu Cilandak tuh? Bukan. Di Pejaten. Dekat sini. Oh. Pejaten. Kita semua tinggal di sana, hampir seluruh Zero One. Kita produksi semua di situ. Gue belajar, ada PC, ada studio juga dibikin sama dia. Ya di situ lah gue udah mulai fokus di mana? Di YouTube. Di YouTube ya. Tapi tetap pelan-pelan tinggalin video. Jadi waktu gue main video itu gue juga punya PH. Jovan punya, namanya Prince Films. Gue punya Histogram Pictures. Oh, jadi lo udah punya PH. Sebenarnya gue punya Histogram Pictures bukan kemauan gue. Itu kemauan teman kuliah gue. Ada Krisna, ada Ria, ada Ibe, yang lain. Itu cuma fokus ke short movie. Gitu. Jadi kayak Prince Films lebih jualan, Histogram lebih ke idealis-idealisan lah. Ya, Karena Jovan juga ada tangan juga di Histogram. Oh, oke. Nah, jadi gue bilang sama Jovan, Van, kita mau bikin Histogram Pictures. Gue mau lurusin, karena gue malas nanti dikal deh, udah ada ini terus bikin sendiri. Gitu-gitu loh Bang, kan malas kan ada gitu-gituan. Jadi dia gue cekin ngomong dengan tim gue yang lain. Tim gue yang lain jelasin, ya Van, soalnya kita mau bikin apa namanya, short movie gini. Oh yaudah, nggak apa-apa, gini. Jadi kalau Instagram Pictures ada job, Jovan ada. Terus ada job, gue ada. Ya. Jadi kayak gitu sebenarnya aja. kayak inilah. Oke. Kayak bikin persaingan sendiri aja gitu. Padahal bukan saingan juga sih. Udah jalan main YouTube. Si Lex tuh udah mulai ngelejit tuh. Masuk lah tuh keluar dia lagu Owajayakan tuh gue ada bagian juga. Ya, Lagu dia Owajayakan. Owajayakan. Jadi itu yang ngerjain Jovan, gue, Andre. Andre editornya. Ya. Itu waktu itu masih dipegang dia sama Kadaya. Dipegang sama dia. DJ Daya. Sama Bang Diki tuh ya kan. Dipegang, gue datang ke situ, kita bikinin klipnya Lex, gue juga pernah bikin klipnya Lex beberapa. Kita bikin lagu BPJS, segala macam. Wow, BPJS booming juga tuh ya? Ya, booming juga. Itu covernya lagu Cowboy Junior. Cowboy Junior tuh ya? Cover. BPJS itu pun kejadian debat dulu Bang. Itu gue bikin gue, Lex, sama Reddy APR. Dia datang ke studio, dia bilang, gue mau dong cover lagu, apa namanya, lagu lama. Gue bilang sama dia, ya udah ayo, gue bilang kayak gitu. Tapi ikutin gue, gue nggak mau ikutin lo, gue bilang kayak gitu. Jangan Kal, market gue gini. Ya udah sekali-sekali ikutin market gue lah. Padahal gue nggak punya market Bang. lebih punya market dia gitu ya kan. Bluffing orang Batak lah. Iya, ya ikut market gue lah gitu kan segala macam. Gini, selalu deh. Lagu apa nih? Lagu Cowboy Junior aja. Apaan? BPJS. BPJS itu sempat waktu itu kepikiran karena gue lagi searching quotes di Google. Tiba-tiba ada muncul BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Gue nggak tahu dari mana tuh. Ya kan? Gue dapet tuh, set. Lagunya sih Cowboy Junior ini. Gue nyanyiin, budget pas-pasan jiwa sosial. Masuk, ya kan? Maksudnya pemenggalan katanya pas gitu kan. Gue bilang sama dia BPJS aja, tentang apa nih? Lagi heboh waktu itu soal Ani-Ani, ya kan? Kamu Ani. Yoi, gitu-gitu kan sama Sarini, gitu. Ada masuk. Tapi gue nggak bilang Sarini Ani-Ani sih. Pengen hidup kayak dia gitu. Akhirnya lu jadi Ani-Ani, kan ngantuk juga. Harusnya kan kerja kan. Terus bikin sama Randy APR. Berarti BPJS tuh full lirik lu tuh? Iya. Wow. Tapi bagian rapnya dia. Si Randy? Bukan, si Lex. Beat Randy. Si Randy ini pun bikin beatnya gimana ya? Kayak emang bener-bener draft. Terus kayak kita bilang, udahlah gini aja lah. Orang cover doang. Gitu, nggak usah terlalu digas banget gitu. Oh ya udah terserah dibilang gitu. Oh ya udah, dan gue sama Lex juga nggak kepikiran segitunya waktu itu BPJS kan. Kita bikin BPJS, ternyata naik. Kita bikin delete contact sama Lex juga, klipnya biasa-biasa aja. Gue bilang gitu. Kayak gimana ya? Ini aja nih contoh klipnya, gue kasih lihat tuh. Yang ada cewek-cewek aja. Ada cewek-cewek. Kasih lihat nih kayak gini aja bikinnya. Oh iya boleh. Kita bikin itu, terus apa namanya? Dia udah mulai naik lagi, dia bikin apa namanya? Project GGS. Oh, GGS tuh one of your ini ya, track record yang booming. Itu booming tuh, segala macam. Itu sekarang udah berapa view ya? Gocap.
Udah 50 juta 50 juta lebih bang. Nah itu gimana tuh GGS tuh kok lu bisa terlibat di antara YouTuber kondang itu kalau gitu? Sebenarnya kayak ada di YouTube-nya Kemal juga sih. Dia ada stand up segala macam, dia bilang kayak ini ada di Dikal juga, jadi kayak agak caur sih sebenarnya. Jadi si Lex lagi di YouTube Fanfest. Gue bantuin dia tuh. Gue main YouTube Fanfest sama dia juga. 2000 berapa lah itu YouTube Fanfest waktu itu pertama kali kalau nggak salah di sini. Di Indo. Bikin dia ketemu tuh pertama kali sama Skinny 24. Jovial sama Andovi. Diajak, kita bikin lagu yuk, gini. Gue nggak dengerin sih, gue cuma di sampingnya aja, serah deh. Si Lex kan emang kadang-kadang otaknya apalah gitu kan, gue mau ngikut-ngikut aja gitu. Ya udah, dia bilang GGS, itu dia nggak ngajakin gue bang. Belum ada ajakan buat gue, dia cuma mau proyekan Skinny 24 sama Lex. Makanya chorusnya Skinny 24, yang Lex berawal YouTuber, nggak ada nama Kemal, nggak ada nama gue, nggak ada nama Si Arab. Di chorusnya cuma Skinny 24 sama yang Lex. Udah nggak ada. Tiba-tiba ada mereka ini cuma isi part-part yang kosong ini aja. Oh. Gitu makanya Skinny 24 yang Lex berawal YouTuber cause now we do it better ya. Ya gitulah pokoknya cuma nama Skinny 24 sama yang Lex di chorusnya. Dia bikin itu, dia ketemu Arab, dia ajakin semua, dia pergi ke tempat Arab. Dia pergi ke tempat Arab, dia bikin sama dia gini. Udah diajakin lagi Kemal lagi. Diajakin bikin. Abis dari situ dia bingung, di mana rekamannya ya? Dia bilang gitu, gue lagi di ZO, lagi di Sirawan. Si Mo bilang, nih Kal beatnya. Oh ya gimana? Kan dulunya kan gue sering kerja bareng sama si Mo kan. Gimana? Gini. Ini draft doang, iya ini draft doang, terserah deh mau diapain, dibilang kayak gitu. Oh yaudah ntar lu atur-atur aja. Oh, Lex bilang, Kal bisa nggak pakai studio lu? Itu studio gue sama si Cepi. Cepi ini teman SMA gue bang, yang tadi yang kena bully nih. Gue bilang sama dia, oh bisa, selalu bisa. Karena kan gue di situ juga, bareng sama si Cepi, gitu. Udah, yaudah datanglah mereka. Jam berapa tuh? 1 malam kalau nggak salah. Wow. Semena-mena kok datangnya. Dan itu di Cakung bang, jauh banget mereka datang, ngomong, kayak ini gimana ya, bikin part guanya, dia bilang kayak gitu. Itu gue belum ada minta part, belum ada, gue belum bilang kayak, gue ada dong bagian, nggak ada. Gue cuma kayak, ya udahlah, gue bantuin si Mo gitu kan. Untuk take voice ya. Semuanya. Produksi flow, produksi vokal, lirik, musik segala macam. Nanti ini diginin Bang, segala macam gitu-gitu. Jadi gue ada tektokan. Jadi GGS tuh lu yang produce musiknya? Yes, sama Mo. Gitu. Jadi kayak dari flow segala macam. Lex tuh sampai ganti 2 kali. Kemal ganti berapa kali, Arab, Skinny ganti. Karena gue bilang ini kurang, nggak bagus segala macam. Jadi dalam tanda kutip lu sebenarnya ikut memproduseri itu ya? Ya, di saat itu mereka berpikir gue cuma ini tukang-tukang rekamin aja. Operator ya. Tapi terus dan di situ gue nggak bilang kayak gue ini enggak. Justru si Lex yang bilang. Ini Dikal ini dia bilang kayak gitu. Waktu itu Arab lagi suka masih MC di klub. Dia lagi nge-rap, dia MC gitu Bang. Kayak, ya bisa gini. Terus si Lex bilang, oh ya hati-hati lu MC nih. Dia bilang kayak gitu kan, woi gimana gini. Cerita, terus gue bilang, nggak apa-apa. Gue bilang kayak gitu, kalau mau nge-rap kayak gitu, nggak dapet sih men. Soalnya suara lu bukan Fat Man Scoop. Gue gituin aja. Harus suara yang enak kan kalau mau MC di lagu gitu. Terus dia bikin, dia bilang kayak kurang deh Kal. Dia bilang gitu. Ya udah ganti lagi aja, ayo kita brainstorm lirik. Iya. Segala macam sama Jovi, bla bla bla, sama Andovi juga. Bikin pagi-pagi lah ini mereka semua udah pulang. Si Lex udah rekaman. Terus gue bilang sama si Lex, ya udah nih ya, ini udah rapi nih, gue tinggal pergi ke Mo. Gue bilang gitu, ya terus gimana Kal? Ini ada 1-0 nih, sabi kali. Gue gitu. Gue gituin oh gitu. Tapi punya gue udah aman nggak? Dia bilang gitu. Tapi kalau lo mau masuk aja Kal. Iya kalau gue masuk ada yang mau gue koreksi dari lo. Gue gituin. Oh gitu, bagian yang mana? Bentar ya, kasih gue sejam. Dia tiduran dulu kamar sebelah, gue bikin punya gue set. Gue udah jadi tuh yang Andovi, segala macam. Gue bikin. Nih, mereka kan ini pertama kali mereka nge-rap semua. Gue tahu Andovi dari dia nge-rap Rap God. Yang Depok-Depokan lah. Tapi gue bilang itu dia bukan nge-rap sih, dia cover. Ya nggak sih, kalau cover ya udahlah gitu kan, lu tinggal ngikutin flow orang. Nah kan lu bikin sendiri gitu. Gue bilang sama dia, Lex, kalau lu bikin punya lu kayak gini, yang bagian lu yang ini, lu sama aja kayak mereka. Gue bilang kayak gitu. Bukan gue bilang mereka jelek. No. Lu yang kita tahu ibaratnya nge-rap dari pas zaman shuffle naik segala macem. Kalau kayak gini kan jadinya sama flow-nya. Jadi gue harus kayak gimana?
tambahin lagi deh apa kek, entah speed lo kek atau apa kek, lirik lo kek, wordplay lo kek, gue bilang kayak gitu. Ini lu denger ya bagian lo ya, denger nih set, denger nih bagian gue, jebret, berubah nggak? Gue bilang kayak gitu, kayak vibes-nya langsung berubah gitu, gue bilang gitu sama dia. Iya sih, jadi gimana Kal? Ya kau pikir lah, masa gue yang mikir? Iya dong bang, maksudnya lu kan rapper gitu loh. Mau orang lain sekarang bilang dia bukan rapper segala macam, tetap gue akuin dia sebagai rapper gitu kan. Dia rapper, dia bikin kayak gini gimana Kal? Ya take dulu, karena kalau sebelum di take kita nggak tahu lah hasilnya gimana kan. Ya di take segala macam sampai jam 8 pagi tuh ngurusin bagian dia doang nih. Tuh dapat kita dengerin tuh. Ya, jam 8 pagi udah selesai, dengerin sampai jam berapa ya? Jam 9, jam 10. Jadi kita ulang-ulang terus. Terus dia kayak ngerasa, udah cukup nih. Kalau gue udah cukup, tapi gue kirim dulu nih bagian-bagiannya ke anak-anak. Anak-anak tuh udah pada bangun. Mereka udah mulai sibuk dengan per-YouTubeannya mereka lah. Udah sibuk kerja A, B, C lah, gini. Gue kirim satu-satu. Gue tanyain, ada yang mau kalian ubah lagi nggak? Bentar kali ya gue dengerin, tapi menurut lo gimana? Kalau menurut gue dari yang udah diubah dari kemarin, ini udah oke. Gue bilang gitu, tapi yang bagian Jovi sampai akhirnya datang lagi sendiri sama Dovi. Si Arab nggak ikut, Kemal nggak ikut. Karena Kemal sama Arab menurut gue udah cakep, udah oke. Bagian ini belum datang, dia datang lah berdua. Gue bilang sama mereka kalau bisa take lagi aja karena kurang kawin, masih ada sedikit offbeatnya lah segala macem gini. Pegel juga kitanya kalau ngerjain gitu kan bang. Dia datang lagi, dia ngerjain lagi, udah aman nih ya, udah, gue bawa tuh semua vokalnya, kemo, gini bang, mulai eksekusi gini, masuklah Lex, kita mau bikin klip Kal, puyang gue langsung kayak, waduh, bikin klip lagi nih, duit lagi nih kan. Terus gue bilang sama dia, ya terus gimana? Dia bilang gitu, ya anak-anak sih patungan gini. Ya kalau kau ajakin aku patungan gimana ya? Kalian kan YouTuber hits semua. Di saat itu kan yang paling hancur kan gua doang bang, anak bawangnya. Iya. Entah siapa, lain pakai topi ya. Jovi ya. Gue sadar diri bang, kayak harap wah gila dengan subscribernya, followersnya, Lex, Skinny gitu lu kan. Lu masih dalam keadaan subscriber berapa dulu tuh Kal? Wah cuma 1.000 berapa? Baru 1000-an. Iya 1.000, 2.000. Biasa banget bang, gue kayak ya ilah gitu kan. Kalaupun ini apa namanya sebagai batu lompatan ke kegedean juga paling berapa lahnya nambahnya gitu kan. Nggak gimana banget gitu kan. Ya udahlah, gue bilang sama dia, gue nggak ada duit. Gue bilang gitu. Lah terus gimana? Gue bilang anjing gue gitu kan. Lu udah rekaman tempat gue bilang gitu kan. Udah gue atur semuanya. Itu tempat lu nggak bayar? Nggak, karena gue bantuin Lex kan. Serius? Dia nggak bayar terus dia masih ngajakin lu patungan. Dia ngajakin gue patungan. YouTuber miskin ini loh gitu kan. Itu kejadian kayak gitu bang. Ya Lex keren. Lex, Dia nggak bayar kan? Gue kayak ya udahlah. Terus dia bilang anjing gila lu. Gue kayak anjing kau gitu. Udah rekaman tempatku, datang semena-mena, gue bilang gitu kan. Segala macam listrik nggak bayar, gue bilang gitu kan. Kan token. Iya. Gini. Kau suruh lagi patungan ini, bayar studio mahal banget lagi tuh bang. Iya. Berapa belas juta loh. Itu keren soalnya kan. Iya, terus sama Jopan kan. Ada Jopan juga, kau kasihan dikali gini. Pada gede-gede semua. Ini apaan nih loh? Ya bang, paling berapa waktu itu? 2.000 apa? Subscriber. Gila. 2.000 AdSense juga nggak ada bang. YouTuber 1 juta subscriber, patungannya sama sama YouTuber 2.000 subscriber tuh. Yoi, kan kocak ya? Kocak. Sepersennya juga nggak nyampe. Waduh, nih gokil juga nih orang-orang udah pada dapat apa play button pada. Iya. Gua kagak ada. Sih. Udah kayak gitu, dia bilang, oh yaudah deh nggak apa-apa. Dia bilang gitu, bener ya nggak apa-apa ya. Gue bilang gitu. Gue nggak bisa bayar nih. Ikhlas nih. Iya. Terus dia bilang gini, tapi lu juga nggak dapat apa-apa nih. Iya nggak apa-apa. Gue bilang gitu, nggak apa-apa. Yang penting gue ada aja di frame. Gue bilang kayak gitu. Yaudah. Gue nggak kepikiran tuh GGS akan booming itu. Mereka juga nggak kepikiran. Nggak kepikiran, bikin aja gitu. Dan gue nggak tahu kayak collab sama si ini siapa lah ini. Gue ketemu mereka, oh iya. Kayak ya udah aja. Oh lo waktu itu juga belum nyadar banget siapa itu Skinny, siapa itu Arab belum ya? Kayak ya udah aja bang. Karena kayak ya lo punya fame dengan konten lo. Kalau Kemal gue udah tahu dia dari zaman Samarinda. Iya. Ya kan udah tahu lama lah. Anak stand up juga. Dia juga anak IKJ, pernah kerja bareng sama waktu gue lagi di kampus, dia jadi orang bikin properti. Segala macam itu si Kemal. Udah, gue tahu datang ke studio gue ya udah aja. Nah, terus? Nggak
atas. Gak begitu gue ambil pusing sih bang. Datang pas meledak, orang-orang anak-anak di grup bilang, ini udah segini. Gue kayak apa sih views ini ya? Belum ngerti lu views. Gak ngerti gue bang, kayak Anjrit. ya udahlah gitu kan. Terus gue liat subscriber gue, wih, cepet banget kan? Subscriber lu naik. Yoi kok sehari 1.000. Serius lu? Yoi, wih, kenceng nih ya kan. Datang gue ke mall. Gue harus bikin apa ya? Dia bilang, lo harus bikin lagu, dia bilang gitu kan. Oh. Gitu, lo harus oke. bikin lagu karena ini lagi vibes-nya lagi gede banget nih, anginnya dia bilang gitu. Apa? Lagu dance. Apa ya? Saat itu lagi dap. Tentang lagu dap. Ya. Lagu dap aja. Judulnya apa? Masa dap? Ya apa kek? Dia bilang kayak gitu. Bentar ya. Gue ke toilet. Gue ke toilet, gue mikir, gue lagi boker tuh bang. Dap. Apa ya? Oh, di mana ada beaches. Ya. DAB ya. Di Lo mana bikin ada beaches. DAB lo itu ya. Yoi. Cikal bakal DAB Dari itu DAB ya. tuh. Datang gue keluar. Gue ada pak. Gue bilang gitu. Apaan nih? Beatnya udah ada. Judulnya ada panjangannya di mana ada beaches. Sedap dia bilang gitu. Bikin. Gimana chorusnya? Udah dapat dari toilet. Udah dapat segala macam. Gue bikin seminggu. Gue langsung telepon Jovan. Pertama kali lah itu gue bikin video klip bener. Dengan low budget. Dan gue minta tolong semuanya. Tapi udah pakai Jovan Arvisco tuh ya. Yoi. Udah itu dengan ada tiupan-tiupan angin GGS ini kan. Set, naiklah di dep ini. Mulai muncul nama Dikal. Di situ ada GGS, ada dep. Naik, terus bikin dep lagi, gue bikin lagi KGK lah, bikin apa lagi yang segala macam. Kunci goyang kunci. Karena zaman dulu kan kuncian tuh gue taunya dari rokok. Rokok tuh kan suka dibalik tuh. Dibilang itu kuncian. Terus gue mikir, cewek juga harus ada kuncian nih gitu. Oke. Gitu-gitu akhirnya namanya kunci goyang kunci. Gue bikin itu, terus gue bikin apa namanya PHP lah, apalah segala macem gue bikin. Akhirnya ya udah. Gue mulai fokus di 2016-15. Berarti bisa dibilang lu cukup mengakui bahwa GGS itu sebenarnya adalah salah satu trigger lo untuk serius ber-YouTube ya? Ber-YouTube dan di musik. Dan musik ya? Dan musik. Karena saat itu gue mikirnya musik di mana gue harus jual. Dulu gue pakai MySpace bang. Iya. Pakai MySpace. Iya. Pakai MySpace, Reverb Nation, nggak ada duitnya juga. Iya, ya kan? Cuman Di Stara nggak bisa juga masuk di Stara, bangkrut pula sekarang kan? Di Stara kan harus penyanyi beneran. Terus kalau mau cetak CD 1.000, mahal, nggak punya duit kita. Iya. Gimana gitu kan? Mau masukin kemana? Harus bayar A, B, C gitu kan? Iya. Gue nggak tahu mau ngasilin musik ini di mana dan gue baru tahu YouTube itu menghasilkan di situ. Dan GGS ini lumayan punya impact banget. Di permusikan gua. Dan sebenarnya GGS ini bukan buat gua doang sih. Ini pandangan gue bang. Buat Lex, buat Skinny, buat Kemal, buat Arab, nggak ada GGS mereka nggak akan kayak sekarang juga. Menurut gue, karena kayak itu gebrakan banget. Ketika mereka mau bikin sekali lagi kayak gitu, biasa aja. Karena gue sempat lihat. Jadi nggak sih? GGS 2 tuh jadi nggak sih? GGS 2 gue belum tahu jadi atau enggak, karena udah ada omongan sih, tapi gue nggak tahu jadi atau enggak gitu kan. Cuma kan waktu itu setelah ada GGS, mereka bikin lagi nih, judul lagu apa dulu ya? Dulu dia sama Rai juga ramean, ada Lex juga ramean juga, bareng sama Atta. Nggak semeledak GGS ini. Jadi kayak salahnya nggak ada yang salah sih. Berarti memang di YouTube pun memang ada momentum sebenarnya ya kalian. Iya. Jadi lu nggak bisa ngarepin, banyak orang bilang lu nggak bisa menciptakan mendesain sebuah konten untuk viral tuh nggak bisa. Bener nggak sih Kak? Bener. Kayak sebenarnya kan GGS kan kita nggak ada kepikiran ini akan viral. Otomatis sebenarnya kalau di industri profesional bilangnya various artist. Various artist Ya nggak sih? Kita dengerin lagunya Michael Jackson, Heal the World. Segala macam mau banyak orangnya. Habis itu mereka bikin lagi kan yang various artist. Iya. Works nggak? Enggak. Ya nggak sih? Yang works cuma Heal the World doang. Yang lainnya ya udah aja. Ya nggak sih? Banyak sih lagu-lagu various artist orang. Ya nggak sih? Iya. Tapi yang paling melegenda ya Heal the World yang isinya siapa-siapa lah itu. Ya nggak sih? Ada si Justin. Ya nggak sih? Itu pecah banget lah saat itu. Pas mereka mau bikin lagi yang lain, nggak works. Mungkin pikiran mereka adalah bikin aja lah. Bikin aja lah. Sebenarnya gitu ya. Gitu kayak lagu Indo various artist
ada nanti si ini, nanti ada si ini, nggak meledak juga. Oke. Iya nggak sih lagu-lagu orang Indo? Oke, jadi gara-gara GGS, lo melihat subscriber lo tiba-tiba up gitu yoi. kan, di situ lo mulai merasa gue harus bertanggung jawab nih, Harus tanggung jawab, kayak bertanggung jawab sama channel lo gitu. dan mikir kemarin Jovan bilang, lu nggak panas apa untuk balik ke musik lagi, back on track, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya gue bilang sama dia, gue mau balik ke musik lagi, tapi video ini pelan-pelan gue lepas boleh ya, karena gue nggak tahu dapat duit dari mana. Jadi editan doang gue terima ya. Pelan-pelan duit video ini gue alokasiin ke produksi video, tapi produksi audio gue nggak beli, gue pakai punya teman gue. Jadi pakai studio kawan lah nih, studio si inilah, studio si inilah, studio si itulah, gue pindah-pindah tuh bang. Gila. Jadi gue cuma nyiapin dana buat video klip aja. Udah, gue nggak punya apa-apa. Waktu itu gue cuma punya kamera 60D. Itu aja lah hartaku, ya kan? Gue nggak punya lagi. Ya udah gue pakai itu, jalan pelan-pelan, ngasilin. Gue bilang sama Jovan, gue udah nggak pegang video lagi. Tapi kalau misalkan ada kerjaan video, ya gue oper ke lu. Nanti gue sebagai apa namanya, project manager, ya kan? Lo yang kerjain, gue yang urusin apa namanya, ke kliennya lah, gitu-gitu. Oh ya udah, paling gitu-gitu doang. Akhirnya lama-lama lepas, tapi dengan tim video gue kayak punya tim video yang lain. Kalau misalkan ada orang lain datang, kalau gue mau bikin video, oh yaudah ini ada tim gue, pakai gitu-gitu aja sih bang, sampai hari ini, gitu. Nah ini bicara salah satu karya ini kan udah dapat play button ya, Play button. silver ya, Masih silver. silver button ya. Iya. Nah itu berapa subscriber sih? 100.000. Di 100.000 subscriber. Itu gue dapetin ini karena lagu Domikado. Domikado ini juga lucu juga nih. Kenapa? Nah ini juga menarik nih. Ini juga lucu juga nih. Lo tau gue lah, gue kan sangat berhubungan dengan musisi-musisi papan atas gitu. Siap. Nggak bercanda. Gue waktu itu, anjir nih lagu apaan nih gitu kan dulu. Domikado, terus ya beatnya begitu gitu kan. Gimana lama-lama kok gue seneng muter balik gitu kan. Iya. Oh ini. Dan ternyata itu lumayan big clip juga buat lo ya. Itu sekarang itu udah 27 juta. Ya, 27 juta view. Dan ada video senamnya juga. Iya. Yang cuma kayak gitu aja. Dan itu benar-benar, maksudnya itu kenapa kalau lu bisa? Gue juga nggak tahu sih. Jadi kayak setelah gue bikin Dep, KGK, apa lo lihat-lihat, penghulu, bukan penghulu. Apalagi sebelumnya itu ya waktu itu ya. Itulah ada Big Bang gue cover segala macam dengan views yang bagus sih. Viewsnya ada yang 1 juta, 3 juta, bagus-bagus nih yang lain. Tapi nggak ada yang sekenceng Domikado ini. Video klip gue yang lain belum ada lah. Mudah-mudahan nanti ada lah. Yang itu lumayan tuh yang lu di sekolahan tuh yang PHP ya. PHP. Ya itu juga lucu juga itu ya kan. Di-upload di sini sekian, di-upload di sini sekian gitu-gitu. Bahkan ada lucunya lagi, gue ada bikin cover lagu Batak di tempat gue 300.000, Iya, di tempat lain 2 juta apa 3 juta. Cover Di lagu re-uploader. Batak yang Outbonian ya? Ya, Outbonian yang mash up semua. Di tempat siapa aja tuh? Outbonian, Butet, sama anak Medan, sama apa? Anak Unaburju. Tuh gue bikin. Gue upload tempat gue 300.000, 400.000 viewsnya. Di-upload tempat orang lain 3 juta. Orang lain tuh siapa? Toba Media namanya bang. Toba Media. Re-upload berarti? Re-upload tuh gimana sih? Hukumnya apa? Maksudnya bener nggak sih kalau di re-upload sama orang duitnya balik-balik ke lu juga tuh? Nah, kalau kita bikin itu... Nah ini sedikit ilmu per-YouTubean dari YouTuber senior ya? Nggak senior juga sih bang. Ini aja masalah permusikannya aja. Masalah hak cipta ya kan. Lagu itu kan gue cover. Saat itu gue sempat kasus. Jadi lagu itu banyak di forum orang Batak nggak suka. Mungkin itu yang dirasain sama Bang Vicky. Nggak sukanya kenapa tuh gitu? Nggak suka mungkin kayak dimodernisasi sama anak muda. Kok ini jadi kayak gini, Bataknya jadi hilang. Gue nggak ngerti sih. Maksud gue kan cuma cover. Terus gue tidak mendistribusikan di platform manapun. Ini kan apresiasi gue. Apresiasi gue dan gue tulis pula di deskripsi
yang punya lagu Butet tahun berapa bang? Iya, udah NN lah itu. Udah lama banget itu, ya nggak sih? Lagu Outboundian juga tahun berapa, ya nggak sih? Itu kan udah lagu-lagu lama, bukan setelah di recycle sama siapapun lah. Misalkan kita bilang Bang Vicky, bisa ditanya sama Bang Vicky gitu kan. Ini emang lagu tahun berapa aslinya? Tapi di recycle ulang sama Bang Vicky. Memang lagu lama kan itu? Iya. Gitu, nggak gue tulis Vicky. Nanti yang lama marah. Ya nggak sih? Itu lagu gue, bukan lagu si Vicky, ya kan? Jadi gue tulis lagu yang lama. Adalah orang-orang Batak ini yang mungkin pengetahuan musiknya lebih canggih, ya kan? Yang mungkin gitu. Dia marah, gue kena strike. Jadi YouTube gue di strike channelnya. Di strike sekali itu cuma bisa 3 kali. Kalau 3 kali YouTube gue akan ditutup. Nah itu cara strike ya? Di strike. Itu caranya mereka nge-strike channel lu tuh gimana sih kan? Ya, dia mungkin kumpulin beberapa channel atau dia bikin channel segala macem, dia report ke YouTube Amerika ya. YouTube Amerika untuk nge-strike ini channel, tapi khusus video ini, video si Outboundian ini. Kenal lah itu bang. Gue kena strike, video gue turun. Tapi video itu udah kesebar. Berarti videonya yang diserang bukan channelnya? Channel-channelnya gue kena. Bahaya banget ya? Bahaya, lumayan bahaya masalah kayak gituan. Tapi bisa dibenerin. Kalau misalkan kita punya bukti. Punya bukti yang otentik ya. Nah, jadi setelah dari situ forum-forum itu bilang, tapi ada forum di Instagram beberapa kayak Bataknesia segala macam itu belain. Itu bukan salahnya si Dikal. Dikal kan cuma cover. Dan memang gue nggak taruh itu di platform Spotify, Joox, atau gue jual di iTunes atau dimanapun lah. Gue cuma taruh di YouTube. Kalau gue dapat AdSense dari YouTube, itu bukan salah gue. Yang salah adalah label lo tidak bekerja sama dengan Google. Kan label-label sekarang mungkin dia kerja sama iTunes ya, atau betul. Apalah segala macam. Jadi iTunes punya kerja sama dengan Google. YouTube kan punya Google ya. Jadi otomatis yang pemilik lagu juga dapat aja gitu. Dapat aja harusnya karena dia ada label. Ya nggak sih? Ini kan yang naruh iklan gue naruh iklan ke video gue juga gue nggak tahu siapa. Iya, namanya juga AdSense. Namanya juga AdSense, itu kan terserah si Google. Ya nggak sih? Dia taruh itu iklan mau semenit kek, mau dia taruh itu iklan 2 menit, terserah gitu loh. Gue sih terima-terima aja. Gue kena strike, video gue nggak ada. Lalu gue lapor ke YouTube Amerika. Gue minta bukti kalau memang gue memperjualbelikan video ini. Karena video ini gue cuma mengapresiasi lagunya, gue tidak mendistribusikan, gue bikin video, hak cipta video ini punya gue. Lagunya enggak, musiknya punya gue. Musik yang gue bikin. Iya dong, karena kan gue cover, musiknya ya punya gue. Karena kan kalau dibilang chordnya semua sama, itu gue cuma pakai 4 chord. Gue cuma ambil bagian-bagian yang ibaratnya ini sama semua. Udah itu doang, gue nggak ngambil chord si ini. Dan aslinya juga pasti lagu Butet bukan main di sini. Bukan main di chord yang gue pakai. Anak Medan tinggi banget. Ngambil nadanya gitu, nggak mungkin di situ juga gitu kan. Gue minta sama YouTube di Amerika. Itu lapor, by email? By email, terus dia tanya siapa yang ngelaporin, itu marganya, ada marganya lupa gue. Pokoknya itu, gue sebut tuh, karena kelihatan di tempat gue, yang nge-strike. Ketahuan, gue lempar lah ke sana. Di email, ke yang ngelaporin gue ini. Dan gue bilang sama yang ngelaporin gue ini juga, kalau misalkan memang ada, gue siap untuk lari ke hukum. Gue bilang gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, mending lu tarik dibandingkan gue tuntut lu langsung. Dan gue bilang sama dia, gue punya hak cipta kok. Hak ciptanya kan sekarang kan kapan lu upload itu jadi hak cipta lu. Yang pertama kali. Dan satu sisi lagi gue punya kayak ibaratnya kalau di komputer tuh ada format kayak ini kapan dibikinnya. Kalau ya apa namanya? Exif datanya gue udah punya semuanya gitu. Ya gue lebih punya megang banget itunya gitu loh. Kalau daripada ntar gue panjangin, mending lu turunin strike lo ini supaya kebuka. Dia waktu itu sampai dia taruh di forum, dia bilang dia dapat itu sekian segala macam bla bla bla. Dia pakai apa tuh namanya, social blade ya. Social blade segala macam. Gue ngeliat kayak oh ya nggak apa-apa, pencitraan juga sih buat gue. Terima kasih ya nggak sih. Dia kasih lihat ke orang kayak ini pendapatannya dia segala macam. Terima kasih gitu kan. Beliau udah kasih gue publicity yang bagus juga ke mata orang awam gitu kan. Tapi ada yang bela gini. Akhirnya di email lah dia sama apa namanya si YouTube ini. Kayaknya gue nggak tahu isinya apaan. Akhirnya dicabut sama dia minta maaf, sorry, nggak apa-apa, bla bla bla. Yaudah, gue ambil aman aja. Ternyata saat itu udah heboh, kan Instagram yang lain nih, Instagram forum-forum Batak udah nge-repost
banyak banget di repostin sama mereka gini. Dan sempat masuk MP3 Batak tuh bang. Oh. Bokap bilang kayak ini ada lagumu tapi untitled. Nggak ada namanya bang. Ini lagumu kan? Mana nih? Untitled tapi nggak ada judulnya. Gue denger, oh iya bener ini lagu gue bilang gitu kan. Ya ini gini. Ini gimana caranya? Nggak ngerti. Karena itu kan gue nggak mendistribusiin bang. Ya nggak sih? Orang lain lah. Orang lain dia taruh di situ ya terserah dia gitu kan, bukan urusan gue. Terus gue lihat di Toba Media. Dari upload sama dia, naiknya di dia terus tuh. Di dia terus, gini. Nyampe lah sekian juta, tapi gue nggak marah. Karena menurut gue kayak dibandingkan waktu itu ini lagi naik, hilang, lebih baik ada di situ. Ya, mau dia nggak tulis nama gue pun terserah. Yang penting ada mukaku lah di situ. Ya nggak sih, ada mukaku di situ. Mereka penasaran, pasti adalah anak-anak atau saudara-saudara dia tahu lah ini siapa, gini lah dari YouTube, bla bla bla. Tapi dari lagu Batak ini lumayan impactnya ke guanya. Di gua sih cuma sekian ratus ribu. Tapi karena si Toba Media ini, kayak tim-tim Medan, yang orang-orang Batak yang lainnya, itu akhirnya notice kalau gua itu ada. Notice gua itu ada, segala macem. Jadi kayak memang kayak dianggap bagus nih, proud to be Batak. Ya, iya dong. Dan buat gua kayak harusnya yang lain-lain ini harusnya proud to be their own culture juga, their ethnic juga gitu loh. Mau dia Jawa kayak, mau dia apapun itu harusnya bikin aja gitu loh. Itu nggak salah bikin dengan cara lo. Ya udah gue nunjukin kayak ini apresiasi gue sebagai anak EDM. Iya, anak EDM, anak hip hop, tapi kita ke Batak gitu kan. Nggak masalah juga gitu gue bikin. Akhirnya mereka senang juga dengan adanya lagu si mashup ini, lagu cover ini gitu kan. Walaupun gue sempat ketemu masalah-masalah kayak gitulah. Cuma ya yang penting kita tahu kalau kita cover, kita jangan distribusiin. Kalau kita distribusiin, kita yang kena. Kita masih kuat sih kalau gitu doang. Gitu terus di-upload. Udah. Di-upload itu kalau dibilang itu akan lari ke lo juga nggak? Gue kan nggak klaim. Kalau gue distribusiin, gue klaim itu punya gue. Itu lagu pasti AdSense-nya larinya ke gue. Jadi third party bang. Third party konten. Pasti larinya ke gue juga. Gitu. Kenapa nggak dapet? Ya karena gue nggak klaim. Simpelnya sih gitu, kalau kita klaim baru. Nah, Gitu. terakhir nih Kak, lu ngelihat ekosistem per YouTubean sekarang gimana Kak? Ekosistemnya ya. Masih seseru dulu kah hidup lu atau? Gua nggak tahu sih bang. Jadi kayak ngelihatnya dulu kan banyak yang musik ya. Banyak banget musik segala macem. Dan YouTube itu kayak orang-orang punya konsep malah nge-vlog aja sekarang udah laku ya. Terus gue kayak mikir, nge-vlog laku, gue nge-vlog kagak laku tuh. Tapi ya udah aja gue bikin aja karena ada beberapa penikmat lagu gue yang pengen lihat kehidupan sehari-hari gue kan. Ya itu penonton setia gue lah, yang selalu dukung gue kan. Nggak apa-apa, karena isi channel gue ini rata-rata musik dan itu sangat berat diakuin. Dan gue sempat ketemu teman YouTube juga, dia punya subscriber tuh 900 sudah mau 1 juta. Terus gue bilang sama dia, wah gokil nih, samping gue 1 juta subscriber. Gue gituin dong bang. Terus dia bilang gini, enggak lah lu lah, apaan, gue jauh banget dibandingkan lu. Dia jawabannya dia cuma, ya gue sih 900 Kal, tapi gue gak punya satu view yang kayak punya lo. Dan isi channel lo semuanya musik, tok. Ada vlog juga ya udah aja. Lo bikin cover juga gitu aja. View yang paling gede cuma video klip lagu lo sendiri. Dan itu hip hop, nggak yang pop banget gitu kan. Dan itu masalah yang sangat susah untuk dikejar sama ya musisi-musisi hip hop ya. Yang pengen kayak lagu gue pengennya naik nih gini. Emang berat banget. Itu gue rasain untuk nyampe sekarang kayak gope 500.000 aja gue udah kayak bersyukur banget. Sekian tahun loh. Iya. Tapi kalau misalkan dalam sekian tahun itu gue bikin konten yang acak aja ya, yang video klip gue jarang. Gue sekali bikin video klip juga nggak mau yang biasa, gitu kan. Gue pengennya yang bagus. Tapi gue kenapa gue nggak ngerti kenapa Domikado ini yang biasa malah meledak. Gue juga nggak tahu gitu kan. Jadi kalau gue lihat ekosistemnya agak sedikit boring. Udah mulai boring Karena rata-rata kayak isinya vlog. Terus kalau gue kayak masih pengen lihat yang bagus, dia jarang upload juga.
Mungkin karena ya dia udah sibuk, salah satunya lagi mungkin karena finansial juga. Gimana caranya untuk bikin bagus konten gue ini, nggak ada punya beban sendiri. Kayak gitu-gitu sih bang, kalau gue ngeliatnya ekosistemnya ya. Cuma ya kalau buat hip hopnya, gue seneng. Hip hopnya bisa stabil. Stabil nih Stabil, ya. karena banyak sekarang semua orang jadi nge-rap. Yang ini nge-rap, yang sana nge-rap, jadinya lagu hip hop ini tetap apa ya? Tetap ada di apa namanya? Vibe-nya Tetap di situ dibandingkan dulu. Dulu ya. kan Psychoji naik turun, nanti hilang, masuk lagi Melayu. Kalau ini enggak, hip hop di situ aja. Oke. Dengan adanya si Rich Brian. Ada Rich Brian, ada si Lex. Ada Lex juga lagi udah bikin 100 Entertainment. Ada bikin 100 Entertainment, terus ada tim-tim, ada Tuan 13, tim-tim Westwell, terus ada tim-tim Jogja juga. Semuanya jadi hip hopnya mulai naik, udah mulai jadi lifestyle. Oke. Gitu. Jadi kayak kita jalan, pasti kita ngeliat ada orang-orang yang pakai gold chain. Ya nggak sih? Kalau dulu kan kita ngeliat orang pakai kalung-kalung, kayaknya mau kemana? Enggak, ini kayak ini toke babi. Kalau kata orang Medan toke babi. Apalagi kalau ke Medan kita punya Rap Siantar Foundation. Siantar Foundation. Adanya mereka juga yang pakai bahasa mereka sendiri. Dan kemarin mereka baru dapat ya udah mulai masuk TV lah. Ikutan announcing AMI Awards gitu kan. Kan gitu-gitu jadi kayak ini ada hip hopnya juga gitu. Jadi apalagi kayak di timur mereka pakai bahasa mereka sendiri. Ya mudahan sih yang tempat-tempat lain juga bisa ada yang kayak gitu juga ya. Ada yang kayak pakai etniknya dia sendiri. Kapok nggak lo bikin konten recovery lagu Batak? Nggak ada kapok-kapoknya gue bang. Berarti akan ada lagi ya? Pasti akan ada lagi. Cuma gue nggak mau terlalu fokus. Karena apa yang udah dibuild, udah dibangun. Arahnya adalah kalau gue fokus ke arah lagu Batak semua, yang kemarin udah dibangun, itu kan kurang. Jadi yang penikmat gue kan biasanya ada bukan orang Batak. Iya. Nggak sih? Lo Jadi, udah menasional lah. Udah menasional nih. Boleh kayak gitu tapi jangan sering. Oke. Gitu. Mungkin kayak misalkan gue mau bikin bareng setahun, kita bikin lagu Batak ya Kal. Ayo, setahun kita bikin berapa? 3 biji, 5 biji nggak masalah. Tapi jangan sampai 10, 18 kayak ibaratnya gue bikin lagu cover. Itu jadinya brandingannya jadi salah lagi. Nah ini kedepannya target lo apa? Bikin label kah atau? Pengennya sih punya label, cuma punya label kan sangat berat ya bang. Sangat berat, gue cuma Beratnya apa? Nah? Dengan peralatan lo yang udah... Kalau label sih bukan ngomongin peralatan kan. Apa? Label ngomongin tentang network. Tentang network, kalau lu punya talent, lo mau arahin kemana. Ya nggak sih? Dan label tuh kan udah harus ada income gimana, outcome gimana. Kalau cuma bikin tim manajemen aja sih, itu masih bisa gitu. Dengan alat yang udah dipunya. Pengennya kayak gitu, cuma goal terbesarnya ya punya label, nggak punya sih, punya manajemen, tapi gue kerja sama label. Oh, jadi kayak lo malah pengen jadi suppliernya label gitu. Siap. Gue punya talent segala macem, gue mau distribusiin, pakai label siapa? Gitu, distribusiin, masalah nanti dia manggung segala macem, itu biarkan sama si label, biar produksinya di manajemen gue aja. Oke. Pengennya sih gitu aja, tapi ya nggak tahu kapan, nggak tahu umur berapa juga gue punya itu ya kan. Pelan-pelan sekarang kan masih fokus ke diri sendiri dulu. Oke, siap. Paling gitu. Thank you banget Kal. Siap bang. Horas Batavia.